Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk suara Ibu sudah jelas terdengar? Sudah, Bu. Oke. Jelas, Bu. Kemudian jaringan juga bagus ya, jaringan ya. Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke ya, untuk selanjutnya sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya ya, Bu. Oke, silahkan Pi. Ikut dan Siap. doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ilmu warzuqni ilma Warzuqni fahman. Amin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini anak-anak silahkan presensi di Moodle-nya masing-masing ya. Untuk kelas 8A absen di bagian absen tanggal 30 November 2020. Apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih, Bu. Masih ya. Bu. Materi apakah yang sudah kita bahas pada minggu lalu? Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, Bu. Oke, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial ya. Nah, betul sekali anak-anak. Itu materi kita minggu lalu dan kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Ketika minggu lalu kita sudah membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Saat ini kita akan membahas tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Artinya, kalau dulu berbagai kondisi di seseorang atau di masyarakat yang menyebabkan mobilitas sosial, sekarang lewat jalur apa atau lewat jalur mana seseorang itu bisa melakukan mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem based learning dan diskusi kelompok, peserta didik akan mampu mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, akan mampu menganalisis saluran dan dampak mobilitas sosial dengan teliti dan benar. Yang ketiga, melakukan diskusi kelompok tentang saluran dan dampak mobilitas sosial dengan penuh kerjasama dan tanggung jawab. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang saluran dan dampak mobilitas sosial dengan penuh rasa percaya diri ya. Dan manfaat dari kegiatan kita atau pembelajaran kita hari ini, dengan memahami saluran-saluran mobilitas sosial, peserta didik dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungannya. Artinya, kalian akan mengetahui saluran apa yang bisa digunakan untuk melakukan mobilitas sosial. Ibu. Oke, biasanya seseorang itu melakukan mobilitas sosial melalui cara atau saluran apa, sayang? Bisa dengan pendidikan, Bu. Oke, melalui lembaga pendidikan. Selain melalui lembaga pendidikan, melalui lembaga apa lagi seseorang bisa mencapai mobilitas sosial vertikal naik? Lembaga ekonomi bukan, Bu? Oke, betul sayang Sofuro ya, melalui lembaga ekonomi. Jadi itu dua cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan mobilitas sosial ya. Nah, oke, untuk kegiatan materi kita hari ini kita akan membahas tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Dan nanti kalian akan melakukan kegiatan diskusi kelompok karena kegiatan kita menggunakan kegiatan belajar kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nantinya kalian akan menganalisis masalah-masalah yang sudah Ibu sajikan di dalam LKPD. Kemudian nanti ada penilaian yang akan Ibu lakukan. Kalian akan dinilai dari 3 aspek. 1, nilai sikap. Yang kedua, nilai pengetahuan. Dan yang ketiga, nilai keterampilan. Ya, itu 3 penilaian yang akan dilakukan.
Nah, untuk selanjutnya, silahkan anak-anak melakukan pretest terlebih dahulu di akun Moodle-nya masing-masing. Dan ini pretest yang akan kalian lakukan, kalian kerjakan ya. Di sini ada 5 soal. Kalian akan dibagi beberapa kelompok ya. Di WA sudah Ibu bentuk kelompok-kelompoknya. Nanti kita tinggal melanjutkan diskusi yang akan kita lakukan. Silahkan anak-anak perhatikan video berikut ini ya. Ini videonya. Ini mengenai kisah perjalanan Jokowi hingga menjadi seorang presiden. Namun berkat semangat yang kuat dan juga kerja keras yang menjadi falsafahnya, Jokowi berhasil meniti karirnya dengan sukses Kita hingga putar mencapai setengah aja. RI1. Silahkan perhatikan video berikut ini. Hingga mendorongnya memasuki dunia politik. Jokowi ingin menerapkan kepemimpinan yang manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat bagi penghuninya di daerah Surakarta. Pada Pilkada Kota Solo tahun 2005, Jokowi dan FX Hadi Rudiatmo mencalonkan diri sebagai wali kota. Oke, kalian sudah melihat tadi video yang Ibu putar ya, dengan sumbernya ini. Kemudian silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana perjalanan Bapak Jokowi menjadi seorang presiden? Silahkan dijawab sayang. Melalui politik. Dengan melalui politik, Bu. Oke, dengan melalui politik. Mungkin ada yang tahu sepak terjang Bapak Presiden kita saat ini awalnya menjadi seorang apa? Menjadi Pengusaha pengusaha kayu, kayu atau mebel, Bu. Dengan melalui beliau menjadi pengusaha kayu. Oke, diawali beliau menjadi seorang pengusaha kayu. Setelah itu masuk ke dunia. Oke, setelah itu masuk ke dunia politik. Awalnya beliau menjabat sebagai apa? Menjabat sebagai apa sebelum menjadi presiden? Gubernur bukan, Bu? Oke, sebelumnya ada gubernur. Gubernur manakah beliau? Gubernur? Jawa Tengah bukan, Bu? Itu wali kota Solo ya. Nah, yang pertama menjadi wali kota Solo, selanjutnya menjadi gubernur dari ibu kota negara Indonesia, yaitu gubernur DKI Jakarta ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau menjelaskan beberapa materi ya. Yang pertama, ini kita akan bahas saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, saluran itu ada lembaga pendidikan, yang kedua organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, keempat organisasi profesi, 5 angkatan bersenjata, kemudian 6 lembaga keagamaan dan saluran pernikahan. Nah, inilah saluran-saluran yang menjadi jalan seseorang untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Kalian bisa melihat di sini ada beberapa gambar dengan orang-orang berbagai profesinya ya. Nah, yang pertama, oke, ini gambar apa anak-anak? Profesi gitu bukan? Oke, yang bawahnya gambar dengan berbagai profesi. Kemudian yang bagian atas nih yang dominan yang lebih besar, gambar seorang gambar seorang sarjana. Ini menggambarkan bahwa untuk mendapatkan profesi-profesi yang ada di bawah ini, orang-orang tersebut harus melalui jalur pendidikan terlebih dahulu. Kita lihat, pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Kemudian, lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret atau nyata dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai sosial elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan dalam kehidupan kita sekarang, saat ini kalian akan menghadapi penilaian akhir semester yang nantinya akan mengantarkan kalian pada posisi yang lebih tinggi, yaitu kalau misalkan nantinya setelah PAS kemudian kalian akan PAT dan
kalian akan naik kelas atau bahkan lulus ya. Nah, kemudian selanjutnya ini gambar apa? Partai, Bu. Oke, ini gambar partai-partai, betul ya. Kalian pintar sekali. Kemudian yang kedua, tokoh siapa ini di bawah? Insinyur Soekarno. Oke, Insinyur Soekarno. Apa hubungannya ya dengan materi kita hari ini? Kita lihat. Nah, yang kedua, saluran mobilitas sosial itu adalah saluran politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Contohnya tadi Bapak Presiden kita ya, awalnya sebagai seorang pengusaha, kemudian terjun di dunia politik sampai menjadi presiden. Nah, begitupun dengan orang nomor 1 pertama di Indonesia, di mana Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Insinyur Soekarno ketika mendirikan partai yaitu Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun melalui perjuangan politiknya Soekarno semakin dikenal rakyat dan juga penjajah, sehingga pada saat kemerdekaan Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Ini ada badan usaha. Ini badan usaha yang pertama terdiri dari apa ini? Oke, BUMN. Yang kedua, Badan usaha milik MS ya, badan usaha milik swasta dan juga koperasi ya. Mungkin ada di antara keluarganya yang bekerja di BUMN ataupun banyak pabrik di kita ya. Kita di area Lipo Cikarang, kemudian Hyundai, Egypt dan lain-lain. Banyak anggota keluarga kita yang bekerja di lembaga ekonomi BUMS ya. Kita lihat. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Nah, organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Karena ini kaitannya dengan penghasilan. Bisa dikatakan kenaikan pendapatan seseorang itu mampu meningkatkan kualitas ataupun menjadikan mobilitas sosial vertikal naik. Selanjutnya, organisasi profesi. Ini ada Ikatan Dokter Indonesia, contohnya ada PGRI. Nah, bagaimana organisasi profesi ini bisa meningkatkan mobilitas sosial seseorang? Nah, ini merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Ya. Suara ibu masih terdengar jelas kan? Masih, Bu. Oke, yang kelima, ini gambar apa nih kelima? TNI, betul ya. Nah, saluran yang kelima dalam mobilitas sosial ini ada angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata, organisasi angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Contohnya kita banyak melihat orang-orang yang memiliki kedudukan di posisi ini, atau bahkan presiden kita ada yang latar belakangnya TNI. Ada yang tahu siapa latar belakang presiden kita yang sudah lalu itu siapa? Yang berlatar belakang TNI? SBY bukan, Bu? Oke, SBY, betul Sofi. Bahwa presiden kita salah satu itu adalah SBY yang memiliki latar pendidikan angkatan bersenjata. Yang keenam, saluran agama. Siapakah tokoh gambar tersebut? UJ, Bu. Oke, UJ ya. Nah, ini saluran agama. Agama dianggap sebagai lembaga yang luhur dan penting dalam masyarakat, di mana seseorang menjadi pemuka agama sangat dihormati meskipun ia mungkin sebelumnya status sosialnya tidak tinggi. Ini contoh dari almarhum UJ ya, sebelum dan sesudah jadi pendakwah. Beliau adalah mantan pecandu yang tobat dan kini menjadi seorang ustadz yang terkenal. Ya, itu saluran yang keenam. Nah, kemudian saluran yang terakhir adalah saluran pernikahan. Ada yang tahu ini siapa? Dan laki-laki ini siapa? Halo? Suara masih terdengar? Bu. Oke. Masih, Bu. Ini siapa? Ada yang tahu tokoh ini?
Ini salah satu anggota dari kerajaan Inggris. Pangeran William bukan, Bu? Oke, betul, tepuk tangan ya. Nah, ini adalah gambar Pangeran William, di mana Pangeran William ini adalah anggota dari kerajaan Inggris. Tapi siapakah sosok di samping ini? Siapa namanya? Ada yang tahu? Namanya adalah Kate Middleton ya. Di mana Kate Middleton ini merupakan seorang yang berasal dari rakyat biasa. Dari rakyat biasa, sehingga ketika menikah dengan Pangeran William maka derajatnya atau statusnya meningkat. Nah, seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang akan dihormati karena pengaruh pasangannya tersebut. Oke, ini materi yang kedua, dampak mobilitas sosial ya. Yang pertama ada dampak positif, mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial dan meningkatkan integrasi karena adanya kenaikan mobilitas sosial ya. Jadi dengan melihat banyak orang-orang sukses maka menjadi pendorong bagi seseorang itu atau motivasi bagi seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial karena adanya kenaikan misalkan dari ekonomi, kenaikan dari adanya pendapatan atau ekonomi, maka akan merubah perubahan sosial. Di antaranya adalah gaya hidup, kemudian juga pemenuhan kebutuhan yang lebih tercukupi. Yang kedua, dampak negatif, terjadinya konflik, gangguan psikologis dan menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi ketika dari golongan-golongan tertentu, baik itu dari golongan yang memiliki mobilitas atau memiliki status yang tinggi dengan status yang rendah, tidak ada sinkronisasi ataupun tidak ada saling menghargai. Itu bisa terjadinya konflik. Kemudian gangguan psikologis, ketika seseorang tadinya kaya kemudian dia mohon maaf jatuh miskin, maka akan merasa mungkin dia was-was, gelisah dan lain sebagainya, sehingga bisa menimbulkan penyakit-penyakit fisik. Oke. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan beberapa materi terkait dengan mobilitas sosial. Setelah mempelajari materi tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, silakan anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim di Moodle dan juga di WA Group, serta kerjakan secara kelompok dengan penuh tanggung jawab ya, dan juga kompak. Kemudian sebagai sumber-sumber kegiatan diskusi kita kali ini, lihat ada ini link ya yang sudah Ibu sampaikan di sini, bisa kalian lihat tentang jurnal tentang memahami peran pendidikan tinggi terhadap mobilitas sosial. Ini salah satu sumber yang bisa kalian baca nantinya untuk menjawab masalah-masalah yang Ibu tampilkan di LKPD. Kemudian, nah untuk lembar kerja, ini lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ini ada kompetensi dasarnya, diantaranya mengidentifikasi saluran mobilitas sosial, menganalisis saluran mobilitas sosial, dan juga dampak mobilitas sosial. Kemudian keterampilannya, kalian melaksanakan terampil dalam melaksanakan diskusi kelompok, kemudian dalam menyajikan hasil diskusi kelompok. Artinya nanti kalian akan presentasi. Ini materinya, tujuannya tadi sudah. Petunjuk belajar, jangan lupa kalian baca bismillah terlebih dahulu, baca secara cermat sebelum mengerjakan tugas dengan teliti. Pelajari materi PS yang berhubungan dengan materi saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial pada buku yang kalian pegang halaman 79 sampai 82, dan juga tadi di jurnal itu adalah jurnal penelitian, silahkan kalian baca untuk tambahan informasi dalam pemecahan masalah. Diskusikan secara kelompok pada lembar kerja yang sudah dikirim melalui WA Group dan Moodle secara penuh kerjasama dan tanggung jawab. Konsultasikan dengan guru bila mengalami kesulitan. Nah, setelah itu nanti jangan lupa berdoa setelah selesai. Nah, ini kasus-kasus yang harus kalian pecahkan. Dimana yang pertama itu adalah, ini ada dua gambar sekolah. Yang pertama ada sekolah umum, di mana pada masa penjajahan Belanda sekolah ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Contohnya sekolah kelas 2. Jadi ini untuk masyarakat biasa. Sedangkan untuk orang-orang yang kondisinya beruntung atau mungkin derajatnya lebih tinggi, ini ada gedung Hoven School di Bandung. Sekolah ini diperuntukkan untuk anak raja, anak bupati, dan anak-anak tokoh terkemuka di Indonesia. Jadi ada perbedaan ya. Kemudian ini ada dua pertanyaan, bandingkan antara pendidikan pada masa penjajahan dan pendidikan pada masa sekarang.
uraikan secara singkat bagaimana pendidikan masa sekarang dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Soal yang kedua, amati gambar berikut, kalian baca narasinya, kemudian jawab pertanyaannya. Berdasarkan gambar dan bacaan di atas, diskusikanlah bagaimana seorang ulama tersebut atau Jafri Al-Bukhari mendapatkan kedudukannya sebagai pendakwah yang banyak dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Dan saluran apa yang telah menjadi jalan beliau menjadi seorang pendakwah? Jelaskan. Yang ketiga, pandemi bagi nelayan. Silakan kalian baca narasinya, kemudian jawab di bagian bawah. Berdasarkan artikel di atas, dampak apa yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 pada kehidupan nelayan? Ibu, nanti kita ngerjainnya di mana, Bu? Oke, kalian boleh mengerjakannya boleh di PowerPoint atau ada juga yang di Microsoft Word. Ya, kalau memang tidak ada perangkat, boleh kalian kerjakan di buku tulis seperti itu, sayang. Oke. Silakan anak-anak untuk melakukan diskusi kelompok di WA-nya masing-masing, ya. Diskusi kelompok di grup WA-nya masing-masing. Ayo. Oke, baik anak-anak, sambil kalian diskusi kelompok, Ibu mengingatkan ya untuk mendapatkan informasi dari sumber belajar kita, kalian silahkan baca atau buka buku paketnya. Itu ada di halaman 79 sampai 82. Kemudian kalian juga bisa buka jurnal. Oke, untuk link jurnal penelitian sudah Ibu kirim ke grup. Kalian silakan buka link tersebut untuk mencari informasi. Ada kesulitan, sayang? Dari nomor 1 ada kesulitan tidak? Alhamdulillah tidak, Bu. Oke, tidak ada ya. Oke, kerjakan dengan penuh semangat ya. Kerjakan dengan penuh semangat dan tanggung jawab bahwa kalian harus menyelesaikan diskusi ini atau menyelesaikan pemecahan masalah dalam LKPD. Oke, dalam diskusi kelompok ini sambil kalian diskusi, Ibu juga sambil menilai siapa aja anggota-anggota kelompoknya yang aktif dalam diskusi ya. Nanti itu akan menjadi penilaian keterampilan. Selain nanti penilaian keterampilan itu akan Ibu ambil dari presentasi kelompok. Oke anak-anak, waktu diskusi di kelompoknya sudah habis ya. Untuk kegiatan selanjutnya kalian persiapkan untuk presentasi dari setiap kelompok terkait dengan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan ya. Ya, yang mau presentasi siapa? Silahkan dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alif Sofi, yang kedua ada Laili Nuraini, yang ketiga ada Zahna Rofiatul Muntiah, yang keempat ada Tiara Alimaya Farista, yang kelima ada Sofia Zahra. Ya, ini hasil diskusi kami. Yang pertama, yang nomor A, perbandingan antara pendidikan di masa penjajahan dengan masa sekarang adalah pendidikan masa sekarang tidak memandang bagaimana status sosial tapi di masa tersebut. Dalam pendidikan ini, rakyat biasa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke yang tinggi, tetapi bagi seseorang anak bupati atau raja, dia bisa melanjutkan pendidikannya hingga tamat. Jadi kesimpulannya, pendidikan zaman dulu itu lebih sulit bagi rakyat, sedangkan pendidikan sekarang bisa diakses untuk semua kalangan. Oke, lanjut. Yang dua, dengan pendidikan sosial dengan menambah wawasan untuk melakukan mobilitas sosial. Contoh, seseorang anak dari keluarga miskin
mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi dagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Oke. Yang ketiga, dampaknya sekitar 80% nelayan Indonesia merupakan nelayan skala kecil yang menggantungkan kehidupan dari tangkapan ikan. Antara lain seperti tangkapan ikan stok, risiko kesehatan nelayan, akses pasar ganggu, dan penangkapan ikan ilegal meningkat. Harga-harga ikan hasil tangkapan menurun, Ya. menyebabkan pendapatan nelayan berkurang, belum lagi penutupan di beberapa wilayah. Oke. Ikan hasil tangkapan terbuang sia-sia atau jual dengan harga sangat murah kepada tengkulak. Akses pendidikan bagi anak-anak nelayan, dan tidak semua wilayah pesisir, pulau atau pantai memiliki akses internet baik. Akses listrik pun masih banyak hanya menyala 6-12 jam setiap hari. Dan terjadi mobilitas yang menurun. Sekian. Sekian dari saya dan kelompok saya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. nanya, Silakan Ainun. mengapa pendidikan berpengaruh terhadap terjadinya mobilitas seseorang? Oke, itu pertanyaan dari Ainun. Silakan kelompok 1 dijawab pertanyaannya. Saya ya, Bu. Oke. Karena dari sumber belajar yang saya baca, link yang dikirim oleh Bu Tati, yaitu jurnal tentang pendidikan, bahwa hubungan positif antara pendidikan dan mobilitas sosial ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Patina Sarani 2012 di 2 provinsi di Indonesia, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Hasil penelitian estimasi mobilitas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula ia memperoleh mobilitas ke atas. Oke. Dan itu, Bu. Oke. Nah, pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 ya, Lo Sofi. Gimana? Ainun? Diterima jawabannya, sayang? Terima, Bu. Oke, Makasih. betul tadi yang disampaikan oleh Sofi dengan bersumber dari sebuah jurnal penelitian. Ya, jadi ini ada hasil yang real atau nyata dengan adanya sebuah hasil penelitian bahwa pendidikan itu berpengaruh terhadap meningkatnya mobilitas sosial seseorang. Karena banyak kasus juga di masyarakat ketika tingkat pendidikannya tinggi, bisa dikatakan nanti penghasilannya juga akan tinggi ya, seperti oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iza Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jawaban dari kelompok 2 Oke. yang beranggotakan saya Nur Iza Sofia. Terus siapa lagi? Atika Fatinisa, ada Naila Soumi, Oke. sama Salma Tisania Khansa dan siapa namanya? Tiara Limaya. Oke, sip. Lanjut. Jawaban kelompok pertama saya, jawaban nomor 1 dari kelompok saya itu, pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan berbeda dengan sekarang. Pada masa penjajahan Belanda, pelajar hanya boleh dari kalangan bangsawan. Sementara itu, pada masa penjajahan Jepang, pelajar hanya boleh dari kalangan manapun. Sedangkan pendidikan sekarang jauh lebih nyaman, semua kalangan bisa mencari ilmu di sekolah manapun, tidak membeda-bedakan dari suatu kalangan tertentu. Terus jawaban nomor 2, pendidikan masa sekarang dapat dilakukan tanpa ada halangan semua. Semua orang berhak mendapatkan suatu kesempatan untuk belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena pendidikan adalah ilmu yang harus dimiliki seseorang supaya dapat mengalami mobilitas sosial ke atas. Nomor 4, para nelayan mengalami mobilitas sosial vertikal turun
karena pandemi harga-harga ikan hasil tangkapan nelayan menurun dan banyak nelayan yang merugi. Udah, Bu. Oke, gini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Sekian diskusi dari kelompok kami. Presentasi. Enggak apa-apa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya Sofuro ya, sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk selanjutnya silakan ada yang mau bertanya. Oke, Milani. Saya, Bu. Nah, siapa nih? Saya, Bu. Oke, Milani, silakan sayang. Mengapa pandemi saat ini mempengaruhi mobilitas sosial masyarakat? Oke, pertanyaan dari Milani untuk kelompoknya Sofuro. Mengapa pandemi saat ini mempengaruhi kondisi sosial ataupun mobilitas sosial masyarakat? Silakan dijawab sayang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Milani. Karena saat pandemi kondisi ekonomi masyarakat banyak yang berubah atau tidak stabil dikarenakan terganggu oleh berbagai macam kebijakan baik dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga dampak yang ditimbulkan di masyarakat sangat banyak. Contohnya ada pengurangan karyawan pada perusahaan atau PHK dan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat rendah, maka pemenuhan kebutuhan pada masyarakat juga akan terganggu dan berakibat pada kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Oke, bagaimana Mil? Jawabannya sudah bisa diterima? Bisa, Bu. Oke, sip. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran kita, yaitu diskusi kelompok dan juga presentasi kelompok. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Oke, alhamdulillah menyenangkan ya. Nah, ada nggak kekurangan dari kegiatan kita hari ini? Tadi sinyal saya kurang bagus, Bu. Jadi Iya. saat berdiskusi jadi terkendala gitu, Bu. Oke, ya memang karena jaringan ini kadang dipengaruhi oleh cuaca ya di beberapa daerah sehingga mempengaruhi terhadap jaringan. Kemudian Oke anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan inti kita. Kalian sudah berdiskusi kelompok, kemudian juga kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan. Ayo, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya mau, Bu. Oke, silakan sayang. Baik teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita sudah mempelajari materi tentang saluran dan dampak mobilitas sosial, di mana saluran mobilitas sosial ini ada 6 saluran, yaitu saluran lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi, angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, dan saluran pernikahan. Sedangkan dampak mobilitas itu terdiri dampak positif dan negatif. Dampak positif terdiri dari mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, dan dampak negatif terdiri dari terjadinya konflik, gangguan psikologis, dan menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. Sekian kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Naila. Tepuk tangan buat Naila sudah percaya diri menyampaikan kesimpulannya ya. Oke, itu pembelajaran kita tadi yang sudah kita bahas. Ada 6 saluran dalam mobilitas sosial dan ada masing-masing 3 dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Oke anak-anak, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan ya, alhamdulillah ya. Oke, apakah kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Dapat, Bu. Dapat. Kalian jawab. Ada, Bu, kita jadi bisa mengetahui mobilitas sosial, terutama dampak positif dan negatifnya. Oke, itu bagus ya. Untuk selanjutnya kita tinjau tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kan setelah belajar kalian harus mampu
memahami saluran-saluran mobilitas sosial. Ibu rasa kalian tadi sudah memahaminya dengan adanya sebuah kesimpulan yang disampaikan. Oke, yang selanjutnya dari tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Kalian mampu menganalisis saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial melalui kegiatan diskusi masalah-masalah yang Ibu sajikan di LKPD. Kemudian yang tujuan selanjutnya, kalian sudah mampu menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Jadi tujuan pengetahuan maupun tujuan keterampilan kita hari ini sudah tercapai ya. Untuk evaluasi kegiatan kita hari ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirim di Moodle. Oke, ini kuis evaluasi kegiatan atau materi kita hari ini. Nanti kalian kerjakan ya. Waktu yang Ibu kasih di sini sekitar 20 menit ya. Silahkan nanti kalian dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia ya. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan kalian bisa melakukan hal-hal yang tepat untuk mendapatkan mobilitas sosial vertikal naik atau sosial vertikal ke atas ya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita, silahkan kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersyukur kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Siapa silakan yang mau memimpin doa? Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa. Kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ainun sudah menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan menutup doa ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan sekali lagi kalian bisa memilih saluran mobilitas sosial yang kalian inginkan nanti untuk mendapatkan profesi-profesi yang kalian inginkan. Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.